Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat bagi Magnus Carlsen yang sudah memastikan diri menjuarai seri final Chess Champion Tour 2021, walaupun masih menyisakan 2 babak lagi. Karena secara matematis poin Carlsen sudah tidak bisa dikejar lagi oleh para pesaing lainnya, walaupun Carlsen kalah di sisa gamenya nanti. Selisih poin Carlsen kawan dengan pesaing terdekatnya, Wesley So, masih terpaut 7 poin. Masih sama saat klasemen di babak ke-6. Ini karena kedua pemain tadi malam kalah oleh lawan-lawannya. Carlsen kalah oleh Temur Rajapov dan Wesley So kalah oleh Levon Aronian. Ini akan membuat perebutan tempat kedua nanti akan semakin sengit antara Wesley So, Rajapov, dan Levon Aronian. Pagi ini kawan, kita akan tetap ulas terlebih dahulu dari gamenya Magnus Carlsen dan berhadapan dengan Temur Rajapov semalam. Langsung kita ke atas papan. Dan kemarin kawan ada pertanyaan di kolom komentar, kenapa akhir-akhir ini admin tidak menampilkan profil-profil para pemain. Karena saya pikir kawan sudah sering kita ulas profil-profil para pemain di video-video sebelumnya. Jadi sekarang saya tidak akan ulas kembali agar videonya juga tidak terlalu panjang. Pada game pertama dan kedua, Magnus dan Temur Rajapov ini bermain remis, sedangkan pada game ketiga, Carlsen kalah. Dan ini merupakan game keempat mereka. Dan pada game keempat mereka ini kawan, Magnus Carlsen sudah mengetahui posisi Wesley So sudah kalah atas Levon Aronian. Itu berarti Carlsen sudah menjadi juara di turnamen ini. Jadi pada game keempat ini, Magnus Carlsen sudah tidak mempunyai beban lagi. Mau menang atau kalah, dia tetap menjuarai turnamen ini. Di sini Magnus Carlsen pegang hitam kawan, Temur Rajapov memulai permainan dengan pion D4 dan Carlsen membalas dengan pion G6. Pion E4, pion D6 ini adalah modern defense. Terkadang ada yang bertanya atau masih bingung, apa sih perbedaan permainan modern defense dengan pitch defense? Padahal diagram dan juga karakteristik permainannya hampir mirip. Ada yang mengatakan kawan, perbedaannya adalah pitch defense itu merupakan pertahanan hitam saat melawan pembukaan pion E4. Sedangkan modern defense untuk melawan pembukaan pion D4. Dan yang kedua perbedaannya ada pada masalah urutan langkah-langkahnya kawan. Jadi setiap perbedaan langkah menimbulkan konsekuensi yang berbeda juga. Oke, kita kembali ke permainan. Kuda F3 oleh Rajapov, kuda hitam F6 oleh Magnus Carlsen, kuda C3, gajah G7, gajah E2, dan kedua pemain rokade di langkah ke-5 dan ke-6-nya. Nah kawan, di langkah ke-6 ini kita sudah melihat perubahan diagram permainan di atas papan. Ekonya pun sudah berubah dan masuk menjadi permainan pitch defense. Apa sih kawan Eko itu? Eko itu merupakan singkatan dari ensiklopedia chess opening, yaitu ensiklopedia pembukaan-pembukaan catur kawan. Di situ diklasifikasikan macam-macam pembukaan dalam catur dan berserta kode-kodenya. Kita lanjut ke permainan. Carlsen melanjutkan dengan pion A6, mulai berekspansi kawan. Di langkah berikutnya pion B5 mungkin, pion C5 akan diikuti oleh hitam, gajah B7 mungkin di langkah berikutnya. Di sini dihentikan dengan pion A4. Kuda hitam C6, gajah E3 melanjutkan pengembangan gajah gelapnya ke peta E3 oleh Rajapov. Dan game seperti ini sudah pernah dimainkan oleh Rajapov sebelumnya saat melawan Ian Nepomniachtchi di seri Crypto Cup. Saat itu Ian Nepo membalas dengan langkah pengembangan gajah ke G4, mencoba menukar gajah dengan kudanya, dan dengan variasi ini Temur Rajapov memenangkan permainan itu. Atau pada game-game sebelumnya yang lain kawan, ada yang melanjutkan dengan langkah kuda ke G4, ada juga yang memainkan pion E5. Langkah pion E5 inilah yang paling banyak dimainkan oleh hitam. Tapi di sini Carlsen bermain dengan langkah yang lain, bermain dengan pion B6. Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-8 ini. Dan Rajapov merespon dengan pion D5, mencoba mengusir kuda. Ada beberapa peta untuk kuda hitam untuk lari dari ancaman pion ini. Apakah mundur ke peta A7, ke peta B8, atau menempati peta yang cukup bagus kawan di peta B4 nanti diikuti dengan pion A5, atau mencoba menantang pertukaran kuda di peta pusat dengan kuda putih. Magnus Carlsen lebih memilih menarik mundur kudanya ke B8. Selanjutnya adalah kuda putih D4,
dan gajah hitam berkembang ke B7 dan sekarang pion F3. Membentuk struktur pion yang cukup solid di diagonal terang panjang ini yang tidak memungkinkan lagi bagi gajah petak terang hitam beraksi di diagonal ini. Carlsen membalas dengan pion C6. Dan kita lihat sekarang kawan, struktur pion kedua pemain sangat menarik. Putih mempunyai struktur atau rantai pion di diagonal terang panjang ini, sedangkan Magnus Carlsen mempunyai struktur pion yang berbaris di baris ke-6 di sayap menteri. Sebuah struktur pion yang cukup menarik antara kedua pemain ini. Dan di sini Magnus Carlsen sedang menawarkan pertukaran pion di lajur C dan diterima oleh Rajabov. Pion D pukul pion C6. Dipukul balik oleh kuda putih dan terjadi pertukaran perwira di sini kawan. Selanjutnya adalah menteri putih ke D2. Untuk mengkoneksikan kedua betengnya juga memberikan dukungan gajah gelapnya untuk bertarung dengan gajah gelap hitam di petak G7 yang merupakan ancaman utama dalam permainan Piacento kawan di diagonal gelap panjang ini. Magnus Carlsen hanya merespon dengan beteng E8, beteng F ke D1 ini untuk memberikan dukungan bagi menterinya untuk memberikan tekanan bagi pion yang ada di petak D6 agar pion di lajur ini tidak didorong oleh hitam maju ke depan. Carlsen melanjutkan langkah manuver kuda ke D7, bersiap menempati petak pusat kawan, petak E5 atau petak C5 mungkin. Dan di sini Rajabov merespon dengan langkah gajah D4 mencoba menawarkan pertukaran. Tawaran ditolak, gajah mundur ke F8. Sekarang gajah ke F4 menyerang pion F7, ditutup atau diblokade oleh pion E6 dan gajah mundur ke F1. Sebuah langkah menunggu dari Rajabov direspon oleh langkah menteri ke E7 mengkoneksikan kedua betengnya dan putih atau Rajabov memainkan gajahnya ke E3. Mungkin tetap memberikan dukungan bagi gajah untuk bertarung dengan gajah hitam. Dan Carlsen menggeser menterinya ke B7 persiapan untuk mendorong pion-pionnya di sayap menteri. Dihentikan oleh pion B4. Pion tetap didorong, pion pukul pion dipukul balik oleh pion A. Terbuka lajur A bagi kedua beteng saling beradu, tapi Rajabov tidak mengadu betengnya, dia menarik mundur gajah ke F2. Dan Magnus Carlsen membalas dengan pion H5, selanjutnya beteng putih naik ke A5 untuk memberikan pressure bagi pion B5 ini kawan, karena pion ini sudah mendapatkan 3 kali tekanan dari para perwira putih. Oleh karena itu, Carlsen di sini menukarkan betengnya. Beteng pukul beteng dipukul balik oleh pion. Temur Rajabov mempunyai pion bebas di sisi kiri papan. Direspon Carlsen dengan beteng A8. Ini merupakan langkah yang kurang akurat atau langkah blunder dari Magnus Carlsen. Karena selanjutnya Rajabov mempunyai kesempatan pukul pion B5 dengan kuda untuk membuka diagonal petak gelap bagi menteri melindungi pionnya sekaligus. Apabila kawan kuda ini dipukul oleh gajah, selanjutnya adalah beteng putih akan ke B1. Dan gajah ini nanti akan tewas oleh salah satu perwira putih ini. Dan coba sejenak perhatikan reaksi Magnus Carlsen kawan saat melakukan blunder pion tadi. Dia terlihat sangat frustasi dengan apa yang dia buat dan sudah kehilangan passion untuk melanjutkan gamenya. Karena dia sudah tahu dia akan kalah oleh Rajabov kali ini. Pada posisi ini, Magnus Carlsen melanjutkan permainan dengan pion D5 menantang pion pusat. Tantangan ditolak, kuda mundur ke D4 menyerang gajah. Dan di sini kuda F6 oleh Magnus Carlsen. Sekarang pion A6 lanjut Rajabov mengancam menteri. Tidak mungkin bagi Carlsen pukul pion ini kawan untuk menukarkan beteng dengan gajah putih, karena dia akan semakin berat menghadapi Temur Rajabov yang masih mempunyai beteng. Dia melakukan blunder lagi kawan dengan menempatkan menterinya ke C7, dan ini merupakan langkah blunder karena Rajabov menempatkan menterinya di C3 dan ini membuat Magnus Carlsen langsung menyerah. Karena posisi gajahnya kena pin kawan oleh menteri putih ini, di langkah berikutnya gajahnya akan tewas, oleh karena itu dia menyerah di posisi langkah ke-28 ini. Apabila permainan tetap dilanjutkan kawan, mungkin akan jadi seperti ini. Dan tidak mungkin bagi Magnus Carlsen untuk menghadapi Temur Rajabov yang menang 1 perwira. Dan sudah tidak bisa dibendung lagi juga pion yang ada di lajur A untuk promosi. Di langkah-langkah berikutnya juga serangan dari putih tak akan terhentikan lagi kawan. Silakan saja kawan-kawan melanjutkan game ini kawan. Banyak sekali variasi-variasi langkah-langkahnya, tapi tetap saja hitam tidak bisa melakukan apa-apa di beberapa langkah berikutnya.
Itulah kawan permainan game keempat dari Temur Rajapov versus Magnus Carlsen. Magnus Carlsen 2 kali melakukan kesalahan yang sangat fatal, membuatnya frustasi sejak langkah ke-25 tadi. Sekali lagi selamat buat Magnus Carlsen, walaupun masih menyisakan 2 babak berikutnya, tapi Magnus Carlsen sudah mengunci gelar juaranya di turnamen Chess Champions Tour seri final ini. Semoga permainan Magnus Carlsen tadi bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.